sekarang belajar atau berlatih diri untuk memperbanyak tanaman aglonema, contohnya adalah bigrowi ini, dengan cara cutting pucuk, kemudian juga cutting batangnya. Kita mulai saja sekarang. Ini aglonema bigrowi yang sudah sangat rimbun sekali, ya. Sehingga sini banyak sekali ada anakannya, ya. Dan ini indukannya sudah gede dan panjang sekali, dia punya batang. Dan ini mengganggu sebenarnya kalau dibiarkan terus-menerus, tidak memberi kesempatan anakannya yang banyak ini untuk tumbuh, ya. Oleh karena itu kita akan mencoba untuk memperbanyaknya, memotongnya seperti yang kita miliki ini misalnya. Demikian juga ini panjang sekali dia, ya, dan ini bisa kita jadikan sebagai bahan perbanyakan. Caranya yang pertama, kita bungkus dulu bagian yang kita akan cutting ini untuk nanti mengurangi penguapannya ketika kita menanam. Kita bisa menggunakan pisau yang tajam, ya. Kita bisa memotong di bagian mana kita mau motong. Misalnya bagian sini, ya, sisakan beberapa senti dari pangkal tanah ini, kita potong di sini, ya, potong biasa saja. Jadi pisaunya tajam. Nah, kemudian dari ini kita kelihatan bahwa kita bisa bagi dua lagi sebenarnya ini, atau bagi tiga, tapi kita akan bagi dua saja, antara bawah dan antara yang ada daunnya, ya. Nah, kita bagi di sini, ya, kita potong pelan-pelan itu. Di antara buku ya kita potongnya. Nah, kita sudah mendapatkan sekarang dua bagian, ya. Ini sudah kita bisa menjadikan alat perbanyakan tanaman, ya. Nah, kemudian untuk menghindari terjadinya jamur di dalam potongan ini, maka kita akan menggunakan pestisida, fungisida, antrakol bisa, ditambah juga untuk mempercepat perakaran kita akan menggunakan zat pengatur tumbuh perakaran itu sendiri, ya. Nah, kita coba. Nah, ini sudah kita siapkan, ya, zat PT dan tadi pestisidanya, ya. Lalu kita bisa gini kan, kita bisa olesi atau ditotol-totolkan, ya, langsung saja, kemudian tunggu sesaat, dan kelihatan di sini sudah mengandung pestisida, antrakol dan zat pengatur tumbuh perakaran. Dari sini setelah sekian detik itu tidak apa, kita bisa langsung tanam, ya. Kita bisa menanamnya di media yang sudah kita siapkan, terus saja, ya, tanam, kemudian kita padatkan dia, ya, kita padatkan sehingga betul-betul nanti tanaman ini tegak, ya, tegak berdiri. Nah, kenapa saya taruh di samping? Karena sebentar kita akan menanam juga di potongan tadi. Ya, potongan tadi yang sudah kita potong, ya, ini kita bisa saja kemudian akan memberi zat pengatur tumbuhnya seperti tadi, ya, untuk sini, ya. Sedangkan yang di bagian atasnya yang tidak kita keluarkan akar, kita bisa menggunakan antrakolnya saja, jadi pestisidanya saja. Sama caranya juga kita kita totolkan, ya. Lalu kita sudah ada berisi di sini, kita bisa tambahkan sedikit biar semuanya rata. Sudah tertanam ini, ya, tanamnya bisa berdiri ataupun bisa dengan tegak, kita tegakkan saja nanamnya, ya, seperti sini kita tanam aja, ya. Tapi sisakan sedikit biar kelihatan juga bagian atasnya, ya, kita ginikan, ya. Ini selalu contoh cara untuk memperbanyak tanaman aglonema bigrowi seperti contoh ini. Satu dengan pucuknya, ya, kemudian satu lagi dengan bagian pangkalnya. Nah, ini kita siram sekarang, kita akan menyiram, ya, siramnya seperti biasa, ya, siram secukupnya saja penyiramannya, ya, sehingga dia tanahnya menjadi lembab. Dan ini kalau bisa tidak usah sering-sering disiram, ya, karena tanamannya kan belum sangat membutuhkan air, tetapi jangan juga sangat kering, sehingga kondisi di sekitarnya itu tetap dalam kondisi yang lembab, ya, itu. Nah, ini adalah cerita bagaimana kita memperbanyak tanaman aglonema ini dengan cara pucuknya dan pangkalnya. Mari kita lihat hasil yang telah kita lakukan, ya. Ini contoh dari, ya, aglonema yang sudah kita tanam sebelumnya, ya, sudah berakar. Anda bisa lihat di sini,
Ya, sudah dibersihkan dari kotorannya, kita sudah cabut tadi untuk memperlihatkan. Ini adalah bekas dari potongan, ya. Nah, bahkan setelah kita tanam maka dia sudah memunculkan tunas-tunas baru. Anda lihat 1, 2, kemudian ada lagi sini 3. Dan akarnya sudah juga sampai ke atas. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa lagi memperbanyaknya. Ya, kita perhatikan, kita akan perbanyak ini. Kita akan memperbanyak dengan ujungnya lagi 1 yang sudah ada 1 akar atau 2 akar di sininya ya 2 akar. Kemudian kita tetapkan juga di bagian tengah ini yang berisi daun pancing namanya, daun pancing ya. Lalu yang ini juga kita akan tetap tumbuhkan menjadi, biarkannya dulu bergabung tunas-tunas ini sampai nanti dia membuka daunnya. Mari kita lakukan ya. Tetap kita menggunakan pisau yang tajam yang sudah kita bersihkan tadi. Lalu kita tinggal ini adalah dipotong saja di sela-selanya dia. Di sela-sela ini kita potong pelan-pelan ya dengan seksama. Potong. Lalu berharap dia akan mendapatkan bagian yang ada akarnya juga dan ada daun pancing yang bagian bawah. Kita bisa lihat sekarang ya. Ini sudah ya ini. Jadi ini sudah terpotong ya. Kita mendapatkan jadi ini sudah bisa kita tanam ya. Kita tanam seperti biasa, kita akan menanamnya biasa dengan memberikan juga zat pengatur tumbuh dan antrakol untuk mengurangi adanya serangan jamur. Kita bisa saja di sini ya. Sudah selesai, lalu kita tanam. Kita tanam di sekitarnya yang tadi ini misalnya ya. Kita tinggal nanam aja seperti biasa nanamnya. Jadi akarnya tertanam, tertancap di bawah tanah, ditekan sedikit untuk dia menegakkan. Dan ini pun kalau mau kita memberikan sungkup boleh, atau tidak dikasih sungkup dari plastik, tapi tetap ini akan kita taruh sementara di tempat yang teduh, yang tidak kena sinar matahari langsung untuk sementara. Mungkin setelah 2 mingguan kita bisa bawa ke sinar matahari pagi. Lanjut, kita sekarang melihat yang ini tadi, potongan tadi ya. Nah, ini adalah kita akan mencoba memperbanyak dengan 2 daun pancing ya, daun pancing ini. Baru kita akan memotong di bawahnya ini, sudah ada akarnya dia ya. Ada akarnya, kita coba potong di sini. Sama seperti tadi, tidak sulit memotongnya ya, itu udah oke. Lalu ini. Nah, di sini kita tadi kasihkan dengan zat pengatur tumbuh di bagian yang bawah ini, boleh. Yang sudah juga berisi tadi antrakol untuk menghindari jamur tumbuh. Bagaimana dengan yang di atasnya? Kita bisa kasihkan ini, kita bisa ambilkan, bisa dengan tangan, karena kita kasihkan kasih kertas, kasih plastik ini tangannya, bisa dikasih di sini. Ya, bisa begini atau pakai kuas boleh gitu ya. Ini, jadi kita bisa tanam, boleh di sini dulu, tidak apa. Sementara biar jadi satu kesatuan sehingga dia menjadi tidak banyak tempat yang dibutuhkannya. Kita nanamnya seperti biasa, ya. Korek, kemudian dimasukkan akarnya pelan-pelan. Lalu kita timbun, ya, kita timbun. Nanti kita perbaiki lagi penimbunan,nya dengan tanah baru yang ada di sebelahnya boleh, atau yang baru kita kasih. Ditekan sedikit agar dia agak kencang. Nah, jadi kita sudah mendapatkan beberapa bibit baru nantinya setelah kita melakukan ini. Nah, yang ini tadi sama prosesnya ya. Boleh akarnya dikurangi, tapi kalau akarnya masih sehat begitu tidak apa ya. Ini nggak usah kasih pengatur tumbuh juga karena memang kita tidak melukainya ya. Hanya di bagian batasnya ini harus kita kasih antrakol, atau boleh juga betadine ya. Betadine ini kita kasih antrakol untuk mengurangi nanti atau agar tidak terserang jamur ya, di sini tidak menjadi busuk ya. Nah, ini karena akarnya luas, kita tanam di tempat yang khusus. Kita akan punya lagi pot. Jadi kita tanam di sini ya, dalam pot ini ya. Kita seperti biasa di tanahnya dulu dikurangi atau dibikin lubang tanam ya. Kita tanam tadi sama nanamnya dengan cara yang susun demikian rupa sehingga mendapatkan
tempat yang bagus bagi perakarannya. Nah, tundasnya ini udah akan tumbuh nanti dia lagi ya, dengan cepat dia akan tumbuh tundasnya karena dia sudah nampak segar sekali, sehat gitu. Tanam di sini ya. Bisa tambahkan tanahnya sebentar. Ya, kita tambahkan tanahnya dulu sedikit lagi agar tidak ada akar yang ini. Ya, kita tambahkan di sini tanahnya. Ya. Tapi ingat, tetap aja kita harus biarkan ini tunas yang tadi satu ini, yang ada dua tadi yang bawah, biarin masih muda sekali, ini tetap kelihatan sehingga dia akan tetap menjadi besar. Oke, seperti biasa kita juga bisa menyiramnya ya, sama dengan tadi juga kita siram itu sama ya. Ini kita juga perlu pesiraman ya. Nah, ini adalah cara memperbanyak aglonema sehingga kita mendapatkan banyak sarang ini. Dari satu indukan tadi yang kita potong, dapat ujungnya, ini bagian tengah, kemudian setelah dia bertunas juga bisa lagi kita mendapatkan yang lainnya sehingga menjadi banyak yang kita dapatkan. Ya, demikianlah salah satu cara perbanyakan tanaman aglonema, dengan pucuknya, kemudian batangnya, juga dengan bagian bawah pangkal yang sudah juga ada perakarannya. Jadi kita bisa melihat beberapa aglonema dari hasil perbanyakan kita tadi dengan cara pucuk maupun dengan batang. Sampai jumpa di episode berikutnya.